الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Alhamdulillah alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD beserta Ibu Farhati. Yang kami hormati Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Zulkifli Hasan. Yang kami hormati anggota DPR RI Bapak Haji Ahmad Sahroni. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Ahmad Taufik. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah, serta hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untayan takbir, tahmid dan tahlil yang kita senandungkan semenjak tadi malam menandakan rasa syukur kita yang teramat dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah jualah di kesempatan pagi nan mubarakah ini di Jakarta International Stadium yang kita banggakan, kita dapat hadir bersama guna melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga ibadah yang akan kita laksanakan ini senantiasa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula Ramadan yang telah kita tunaikan dan kita tuntaskan, semoga menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam
Marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan salawat yang sering kita baca di dunia, kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang kami hormati dan muliakan. Mengawali rangkaian acara pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita simak dengan seksama sambutan Gubernur DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Zulkifli Hasan SMM, yang terhormat anggota DPR RI Bapak Ahmad Sahroni, yang saya hormati Rais Suriah PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Bapak Muhammad Taufik, dan juga Ibu Zita Anjani. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, juga yang saya muliakan khatib salat Idul Fitri pada hari ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, dan Imam salat Id Ustadz Heri Kuswanto. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Pak Amrullah Ahmad Ali beserta seluruh jajaran pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dan yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh jamaah sholat Idul Fitri yang secara ikhlas datang
berbondong-bondong memenuhi Jakarta International Stadium untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah telah izinkan kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat dan momen yang bersejarah ini. Ini adalah untuk pertama kalinya Jakarta International Stadium digunakan untuk sholat Idul Fitri, dan kita menjadi pribadi-pribadi pertama yang menggunakan tempat ini untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras membangun tempat ini, bekerja keras menyiapkan sholat Id pagi hari ini, dan juga kepada para tamu undangan, kepada warga Jakarta yang saya cintai, yang hari ini bersama-sama berkumpul di sini. Idul Fitri kali ini ada banyak sekali yang harus kita syukuri atas rahmatnya yang menyertai kita, atas kesehatan yang dilimpahkannya, atas perlindungan yang dikaruniakannya, atas kemenangan di hari yang diberikannya. Ini adalah kemenangan setelah 2 Idul Fitri kita lalui tanpa kebersamaan, tanpa perayaan besar, karena perjuangan kita mengendalikan pandemi. Dan juga ini adalah kemenangan setelah 13 tahun menanti, akhirnya Jakarta memiliki stadionnya sendiri, yaitu Jakarta International Stadium. Stadion yang menjadi mahakarya bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras, atas kerja luar biasa dari anak negeri, atas visi dan cita-cita yang digantungkannya kepadanya. Semoga stadion ini menjadi ladang pahala, ladang keberkahan bagi semua yang memanfaatkannya. Alhamdulillah, tahun ini Allah berkahi kita untuk bisa merayakan momen Idul Fitri bersama dengan keluarga tercinta. Setelah selesai sholat Id, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan berkumpul bersama keluarga, dan kita akan bersama di depan meja, di hamparan karpet, menikmati jamuan lebaran di rumah nanti. Jamuan lebaran adalah hasil persenyawaan dari berbagai macam bahan dan bumbu. Semua yang berbeda diramu menjadi kelezatan yang dinikmati. Demikian pula Jakarta kita, demikian pula Indonesia kita, terdiri dari berbagai unsur yang bersenyawa, yang harus kita syukuri dengan cara mengikhtiarkan persatuan. Karena persatuan tidak datang dengan sendirinya. Persatuan harus terus-menerus kita usahakan. Selamat berkumpul, selamat menikmati hidangan bersama orang tua tercinta, bersama keluarga tercinta. Selamat bersilaturahmi, selamat saling memaafkan. Semoga semangat kita terus terjaga untuk meningkatkan iman dan takwa, mensyukuri perbedaan, mengikhtiarkan persatuan yang dilakukan terus-menerus. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati dan muliakan, sebelum kita melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Fitri, terlebih dahulu kami sampaikan kepada para jamaah agar menyesuaikan garis lantai sesuai dengan arah kiblat, khususnya kepada para jamaah yang ada di belakang. Sekali lagi kami mohon
kepada Bapak Ibu seluruh jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium ini agar menyesuaikan arah kiblat sesuai dengan garis lantai. Dan selanjutnya kami juga mengingatkan untuk kita semua terkait dengan kaifiat atau tata cara ibadah sholat sunnah Idul Fitri, bahwa sholat Idul Fitri ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Diawali dengan niat di dalam hati dan melafadzkan niat dengan lisan dengan ucapan usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram kita disunahkan melakukan takbir sebanyak 7 kali, dan di antara takbir-takbir ini kita disunahkan membaca kalimah thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu pada rakaat yang kedua kita juga disunahkan melakukan takbir sebanyak 5 kali, dan di antara takbir-takbir itu kita disunahkan membaca kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati dan muliakan, salat Idul Fitri kali ini akan diimami oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Heri Kuswanto, juara nasional tilawah Dewasa Putra pada MTQ Nasional tahun 2018. Sedangkan Bilal Al-Ustadz Abdullah Hanafi, dan dilanjutkan dengan sama-sama kita menyimak khutbah Idul Fitri 1443 Hijriah oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Khalis Nafis PhD, yang akan mengangkat sebuah tema spirit fitrah untuk membangun kesalehan. Untuk itu marilah kita laksanakan salat sunnah Idul Fitri, dan mohon berkenan kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong, meluruskan dan merapatkannya demi kesempurnaan ibadah salat Idul Fitri yang akan kita laksanakan. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصلاة جامعة. استووا واستقيموا واعتذروا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله الذي لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama yawmal 'idi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, di hari nan cerah, di hari kebahagiaan kita saat kita merayakan kemenangan di hari Idul Fitri ini. Sekian lama kita menunggu, 2 tahun kita tidak bisa memeriahkan bersama-sama untuk melaksanakan di tempat yang meriah ini. Kita pada kesempatan kali ini dapat bersama-sama berkumpul untuk meriahkan kemenangan kita. Seraya kita bersyukur kepada Allah atas pelaksanaan ibadah Ramadan ketika kita jihadul akbar melawat hawa nafsu. Oleh karena itu kita banyakkan tahlil, tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya menjalankan ibadah puasa. Dan saat ini kita merayakan bersama di tempat yang indah, di tempat kebanggaan kita, kebanggaan warga Jakarta, kebanggaan warga negara Indonesia, yaitu di Jakarta International Stadium. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat yang bersamaan kita mengumandangkan syiar Islam kepada seluruh penjuru dunia. Tak perlu kita memperdebatkan apakah sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan. Karena memang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i umpamanya memang mengutamakan sholat di masjid manakala masjid itu bisa menampung banyak orang. Oleh karena itu, ilat yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, tempat yang bisa menampung lebih banyak, itulah yang lebih utama untuk kita merayakan Idul Fitri dengan sholat ini. Tetapi bagi kita bangsa Indonesia tak perlu memperdebatkan, karena ada yang sholat di masjid dan juga bisa sholat di lapangan. Yang di masjid mengagungkan rumah Allah, yang di lapangan menyebarkan syiar Islam, syiar agama Allah. Saat yang bersamaan, kita juga memfasilitasi orang-orang yang berhalangan untuk masuk masjid. Para ibu yang hamil, para pemudi-pemudi kita yang haid, ibu-ibu kita yang melahirkan, maksud saya, yang berhalangan untuk datang ke masjid, maka kita bisa mengajaknya untuk keluar bersama-sama dengan kita merayakan Idul Fitri. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ummi Atiyah Nusaibat al-Ansariyah.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona an nukhrija fil idaini al-awatika wa dawatil khuduri wa amarul huyadha ayyatazilna musallal muslimin. Di hari lebaran Idul Fitri dan Idul Adha itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajak anak-anak gadis kita, anak-anak pingitan untuk keluar, tetapi tempatnya harus di tempat yang berbeda, di tempat orang-orang Islam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, kalau kita melaksanakan di GIS ini dalam rangka menebarkan syiar, dan syiar itu menurut ulama seperti Al-Zamakhsyari dan Ibnu Ashur adalah mabda'ul taqwa. Mabda'nya adalah taqwa dan kita melaksanakan syiar. Bahkan menurut Al-Alusi, syiar itu selain sebagai dasarnya takwa adalah ilatnya adalah takwa. Maka ketakwaan kita ini tidak hanya kita sendiri atau simbol-simbol saja pada syiar ini, tapi sebenarnya ada makna profetiknya yang inspiratif dan transformatif. Artinya kita yang bertakwa tidak boleh kita hanya sendiri, tapi juga harus mengajak orang lain untuk bertakwa melalui acara syiar-syiar keagamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh sebuah metafora yang menarik untuk kita renungkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia yang menang, manusia yang bahagia. Manusia yang sempurna sekalipun adalah manusia yang bisa mencermati berbagai problematika dan permasalahan. Kemudian dia mau menyikapinya dan mau membantunya dengan bijak dan cermat serta mencarikan solusinya. Oleh karena itu, agama Hanafiyah wassamhah adalah agama yang peduli kepada orang lain. Oleh karena itu, makin banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain, makin baik kesejatian keberagamaan kita. Dan seringkali ini kita terlupakan bahwa itu adalah bagian dari pancaran fitrah kita. Namun fitrah yang baik pada saat kita dilahirkan seringkali terkotori oleh debu-debu dosa, ambisius pribadi, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, lupa bahwa itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan adalah madrasatun insaniyatun, adalah madrasah kemanusiaan untuk mengembalikan kepada kesejatian diri. Oleh karena itu, kalau kita latihan di bulan Ramadan, hasilnya adalah 11 bulan setelah bulan Ramadan. Bukan hanya di Ramadan itu sendiri tempat kita training, tetapi setelahnya maka membiasakan qiyamul lail seperti tarawih, membiasakan tadarus, peduli kepada anak yatim dan duafa, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi pada 11 bulan berikutnya. Allah memberikan terapinya dengan cara puasa mingguan Senin Kamis, puasa bulanan Ayyamul Bid, dan puasa tahunan seperti Rajab dan hari-hari penting lainnya. Oleh karena itu, hidup ini tak lama. Sebentar, antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Manfaatkanlah umur kita dengan sebaik-baiknya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, kita hidup ini bagaikan pelaut yang sedang mendayung di samudra. Lambat atau cepat kita akan sampai pada tujuan. Tarikan nafas adalah tarikan dayung. Di antara kita ada orang yang diresahkan dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang ia lalui dari yang lalu itu sehingga menjadi penyesalan. Bertanya-tanya tentang rintangan dahsyat. Ada yang lain ingat kepada masa depan yang tak tahu di mana rimbanya dan tak tahu dengan apa cara mencapainya, apakah dengan selamat atau tidak. Oleh karena itu kita jangan tergoda dengan dinamika dunia dan foya-foya duniawi, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu mata'ul gurur, banyak menipu kepada kita. Mari kita renungkan bagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim kepada putranya. Ya bunayya inna dunya bahrun amiqun wa qad gharqa fiha unasun katsirun faj'al safinataka fiha taqwallah wa hashwaha al-iman wa syira'aha at-tawakkul Allah la'allaka tanju. Wahai anakku, kata Luqman, ingatlah bahwa dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Banyak orang yang tertipu dan tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah kapal kita itu adalah takwa kepada Allah. Dan muatannya adalah iman. Dan layarnya adalah tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Implementasi fitrah kita tidak cukup hanya untuk diri menjadi yang baik, tapi juga harus berbuat baik kepada orang lain. Yang kita sebut tidak cukup menjadi kesalihan individu, tapi juga harus menjadi kesalihan sosial. Kalau kita hidup yang sementara itu, maka yang harus direnungkan ma qaddamu wa asyarahum wa kulla syai'in ahsainahu. Apa yang kita persembahkan di dunia ini dan apa bekal kita untuk kita kembali kepada akhirat kelak. Ada legacy yang ditinggalkan. Dalam hidup ini kita semua melewati waktunya yang sama tetapi beda dengan irisannya. Ada orang yang meninggalkan momentum yang baik, legacy yang baik sehingga bisa dikendang sepanjang masa. Tapi ada orang yang menyanyiakan waktu dan terbuang tak pernah dikenang, bahkan menjadi sampah begitu saja. Oleh karena itu, untuk menjadi yang kesalihan individu dan kesalihan sosial, haruslah kita menyampingkan kepentingan individu bahkan kelompok untuk kepentingan yang lebih besar. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kita kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, saling merasakan antara satu dengan yang lain. Kalau kita merasakan umat Islam yang berada di penjuru dunia itu karena getaran iman, apalagi yang ada di penjuru Indonesia karena getaran Islam kita, maka kita saling merasakan kal jasadil wahid. Saat yang bersamaan Rasulullah mengingatkan kal bunyanil wahid, bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan, saling membantu antara satu dengan yang lain. Dua hadis ini oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asobiyah al-ijabiyah, adalah bagian dari fanatisme tetapi yang positif dalam kerangka iman kita membangun kebaikan dengan yang lain. Masih banyak, mungkin di DKI, mungkin di seluruh Indonesia, orang-orang yang masih terbelakang secara pendidikan. Bahkan juga masih banyak akibat pandemi ini yang terkena oleh dampaknya ekonomi. Masih ada 26,5 juta orang atau 9,71% menurut data BPPS per September 21 orang miskin kita. Menurut Lembaga Riset Institute for Demography and Poverty Studies Ideas, bahwa di tahun 2020 kemungkinan akan naik menjadi 10,81% atau 29,3 juta penduduk yang akan mengalami kemiskinan. Data ini bisa saja berubah, tetapi yang menjadi acuan kita adalah di sinilah akan diketuk kefitrahan kita untuk peduli kepada yang lain. Ini adalah tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab individu, kelompok, atau pemerintah semata. Oleh karena itu perlu direnungkan trilogi ukhuwah yang dikumandangkan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Ki Haji Ahmad Siddiq tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Bagaimana kita melakukan interaksi ini atas dasar iman sehingga ada nilai di dunia dan ada nilai di akhirat. Tidak cukup kita atas berdasarkan diri kita, tapi ada dorongan iman sehingga bisa memetik buahnya kelak di akhirat. Ada ukhuwah wataniyah, kita menjalin kesatuan, jalin kita untuk saling toleran atas persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Bisa kita bangun bersama-sama karena kita sama-sama dari putra Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga kita membangun persaudaraan. Karena persaudaraan ini kita harus saling menguatkan dan kita saling menyatu untuk membangun kemajuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini saya ingin mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini di tempat yang megah dan indah kebanggaan kita, Jakarta International Stadium ini, untuk bersama-sama. Pertama, bahwa olahraga itu jangan disekulerkan, dipisahkan dari nilai keagamaan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa afdalu minal mu'minid dhaif. Bahwa kita yang kuat ini lebih baik daripada yang lemah. Kuat fisiknya juga kuat rohaninya dan kuat intelektualnya. Dan kita ketika berolahraga kalau diniatkan untuk sempurnaan ibadah sehingga fisik kita lebih nyaman, lebih khusyuk, maka olahraga itulah bernilaikan ibadah dan bernilaikan dari nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yang kita ajak pada nilai kefitrahan ini, mari kita jadikan bahwa kefitrahan kita adalah untuk peduli kepada orang lain. Kembali kepada fitrah artinya kembali mendengarkan hati nurani kita,
mendengarkan hati yang terdalam pada diri kita. Dan kalau kita sudah mendengarkan hati nurani, jangan disimpan diri kita sendiri, tapi disebarkan kepada orang lain. Maka menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi orang mukmin. Tidak boleh cukup diri saya, keluarga saya yang soleh, tapi kita mengajak orang lain untuk berbuat soleh. Itulah syiar di dalam Islam. Maka sikap fitrah kita adalah sikap yang peduli kepada orang lain. Bahkan kita rela berkorban demi kepentingan orang lain, walau kana bihim khasasah, meskipun diri kita butuh dan meskipun diri kita perlu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada fitrah kita dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terimplementasi pada 11 bulan berikutnya dan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi firhamhu anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa azamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anna wa anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, ada 4 pesan dari masing-masing kita yang perlu kita manfaatkan dan harus kita maksimalkan. Yang pertama adalah ilmu ulama. Para ulama jangan berhenti-henti juga menyampaikan ilmunya di media sosial maupun dimanapun untuk memberi penyeimbang narasinya. Tak bisa kita elakkan itu. Yang kedua adalah adlul hukama, adalah adilnya pemimpin kita. Keadilan penting karena nilai-nilai ulama itu diterapkan oleh pimpinan kita atau pemerintah kita
di negara kita. Yang ketiga adalah sakhaul aghniya, adalah dermawannya orang-orang kaya. Jadi orang kaya jangan pelit, sedekahkan untuk orang fakir miskin, orang butuhkan, bahkan untuk negara disedekahkan. Yang keempat adalah du'aul fuqara, orang fakir yang mendoakan. Jangan pernah dengan kefakiran lalu hasud kepada orang kaya, hasud pada pemimpin, hasud kepada orang alim. Mari kita berkesinambungan 3-4 pilar ini dalam membangun negeri ini. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasraddin wa khadhul man khalaladdin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadha haluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma adfa'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal murtadin wal rafidha wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Purna sudah pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan kami menyampaikan kepada para jamaah yang hendak melihat selangsung kemegahan Jakarta International Stadium, kami persilahkan. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian yang hendak melihat langsung kemegahan Jakarta International Stadium, untuk itu kami silakan. Pak, emang boleh masuk ke dalam, Pak? Boleh. Mau lewat mana pintunya? Lurus. Langsung. Boleh masuk. Boleh. Ah, boleh ya. Amir. Alhamdulillah. Afwan sekali, afwan belum masuk darahnya.
Pak Saroni. Pak, saya Pak. Para jemaah mohon kasih jalan untuk gubernur kita. Kasih jalan, kasihan capek. Jamaah mohon tertib, kasihan gubernur kita. Kasih jalan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Anies dalam keadaan sehat walafiat. Selamat jalan Pak Anies. Semoga sehat selalu, meneruskan perjuangan dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan untuk Pak Anies
dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan untuk Pak Anies
ketika berolahraga kalau diniatkan untuk sempurnaan ibadah sehingga fisik kita lebih nyaman, lebih khusyuk, maka olahraga itulah bernilaikan ibadah dan bernilaikan dari nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yang kita ajak pada nilai kefitrahan ini, mari kita jadikan bahwa kefitrahan kita adalah untuk peduli kepada orang lain. Kembali kepada fitrah artinya kembali mendengarkan hati nurani kita, mendengarkan hati yang terdalam pada diri kita. Dan kalau kita sudah mendengarkan hati nurani, jangan disimpan diri kita sendiri, tapi disebarkan kepada orang lain. Maka menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi orang mukmin. Tidak boleh cukup diri saya, keluarga saya yang soleh, tapi kita mengajak orang lain untuk berbuat soleh. Itulah syiar di dalam Islam. Maka sikap fitrah kita adalah sikap yang peduli kepada orang lain, bahkan kita rela berkorban demi kepentingan orang lain, walau kana bihim khasasah, meskipun diri kita butuh dan meskipun diri kita perlu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada fitrah kita dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terimplementasi pada 11 bulan berikutnya dan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anna wa anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, ada 4 pesan dari masing-masing kita yang perlu kita manfaatkan.
dan harus kita maksimalkan. Yang pertama adalah ilmu ulama. Para ulama jangan berhenti-henti juga menyampaikan ilmunya di media sosial maupun dimanapun untuk memberi penyeimbang narasinya. Tak bisa kita elakkan itu. Yang kedua adalah adlul hukama, adalah adilnya pemimpin kita. Keadilan penting karena nilai-nilai ulama itu diterapkan oleh pimpinan kita atau pemerintah kita di negara kita. Yang ketiga adalah sakhaul aghniya, adalah dermawannya orang-orang kaya. Jadi orang kaya jangan pelit, sedekahkan untuk orang fakir miskin, orang butuhkan, bahkan untuk negara disedekahkan. Yang keempat adalah du'aul fuqara, orang fakir yang mendoakan. Jangan pernah dengan kefakiran lalu hasud kepada orang kaya, hasud pada pemimpin, hasud kepada orang alim. Mari kita berkesinambungan 3-4 pilar ini dalam membangun negeri ini. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasraddin wa khadhul man khalaladdin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' hadha haluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma adfa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal murtadin wal rafidha wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'alil lahum wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Purna sudah pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan kami menyampaikan kepada para jamaah yang hendak melihat selangsung kemegahan Jakarta International Stadium, kami persilahkan. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian yang hendak melihat langsung kemegahan Jakarta International Stadium, untuk itu kami silakan. Pak, emang boleh masuk ke dalam, Pak? Boleh. Mau lewat mana pintunya? Lurus. Langsung. Boleh masuk. Boleh. Ah, boleh ya. Amir. Alhamdulillah. Amanah.
Afwan sekali, afwan belum masuk darah. Pak Saroni, Pak, saya Pak. Para jemaah mohon kasih jalan untuk gubernur kita. Kasih jalan, kasihan capek. Jamaah mohon tertib, kasihan gubernur kita. Kasih jalan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Anies dalam keadaan sehat walafiat. Selamat jalan Pak Anies. Semoga sehat selalu, meneruskan perjuangan dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan untuk Pak Anies
Assalamualaikum.